kelihatan tuh. Kamu langsung masuk lagi ke level yang dalam, kamu menginterpretasikan tuh, oh berarti dari data yang saya amati terhadap kulturnya Holland Bakery, terhadap masyarakat yang membeli atau terhadap visi misinya gitu, meaningnya dia tuh ini nih gitu. Sesuatu yang mungkin dia nggak reveal langsung, tapi kelompok kalian bisa mendiskusikan itu gitu. Meaning itu kan nggak kelihatan. Kalau yang kamu tulis ini kan ini definisi dan umum dan kelihatan gitu. Coba ke meaning brand yang lain deh. Inovasi rasa dan penyajian yang unik, ini malah GJ banget ini menurut aku meaningnya. Meaningnya Bakerman itu menurut aku nggak tahu. Kalian udah pernah kesini belum sih Bakerman? Ada yang udah pernah sana belum? Pernah mampir belum? Saya belum. Yang lain? Belum, Pak. Belum, Pak. Coba samperin. Dia kelihatan dari logonya. Jadi memang ini brand baru ya. Tahun 2000 berapa gitu ya. Baru berapa tahun terakhir. Kelihatan banget ini sebenarnya toko roti Jaksel mampus lah gitu. Secara brandingnya itu juga benar-benar branding yang playful dan out of the box gitu. Kalau ngeliat secara logonya pun itu kayak nggak kebaca nih toko roti, tapi ya karena bahasa Inggris baker man itu jadi kayak ya udah ini ngomongin roti gitu akhirnya. Coba lanjut. Nah, coba lihat brandnya tadi deh, foto-fotonya Bakerman. Ya kan? Kalian bisa lihat juga ini secara penampakan gitu, dia brandnya itu beda dibandingin sama yang tadi. Nah, secara meaning mungkin kalian harus bisa tingkatin, harus bisa tangkap tuh sebenarnya brand Bakerman ini maunya kemana sih? Itu pemahamannya. Kalian sempat cari brand ininya nggak? Definisinya dia kalau di Instagram itu ngomongnya apa sih? Dari pembahasannya apa segala macam. Iya, paling gampang mungkin lihat dari branding sosial medianya. Nah, cuman dari sosial media coba bisa dibuka nggak? Misalnya Instagram Bakerman atau apa sih buatnya? Ini bisa nggak dibuka di sini, Devi? Kayaknya soalnya anak-anak ini kesulitan mendefinisikan meaning sih, Pak. Mereveal si meaning ini loh. Apa Bu? Anjir susah. Memang. Karena ini kan, nah makanya mungkin kita bantu kayak, coba bisa nggak Devi? Bisa silakan gak? Dibuka itunya tadi, Instagramnya Bakerman. Saya ubah share-nya. Karena kan kalau ngomongin meaning, makna tuh kan ngomongin ini sih Pak, ngomongin interpretasi ya. Nah, anak-anak ini kalian dipaksa untuk menginterpretasikan sesuatu, karena kalaupun mereka, saya lihat tulisan paper mereka tuh masih di tataran definisi memang. Dan deskripsi dan definisi benar. Belum masuk ke, cuma nggak apa-apa nih latihannya. Oke, cafe, an artisanal bakehouse with timeless American influence dining. Yang jelas sih artisan bakehouse itu bisa jadi ininya ya, bisa jadi jalan masuknya gitu. Kenapa dia misalnya beda sama Holland? Coba Bella, menurut kamu si Holland itu artisan bakery nggak? Enggak. Kenapa? Karena produknya tuh yang kayak lebih pasaran gitu, dan di toko lain pun juga banyak yang kayak gitu. Nggak ada ciri khas gitu. Kalau ini kamu bisa bilang ini artisan dari mana ya? Coba bisa scroll ke bawah nggak? Lempernya itu karya seni loh. Pengen lagi. Oke, kalau dari sini stop dulu. Menurut kalian kenapa nih bisa disebut artisanal bakery? Dari apanya? Mungkin dari ini ya Bu, penyajiannya juga, terus dari look warna, terus sama ininya sih, packagingnya juga keren sih.
Dia punya ciri khas tersendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin makanya kalau kalian itu misalnya pengen tahu ya, ini membongkar ini, pertama harus tahu dulu kayak perbedaan artisan dan tidak. Berangkatnya dari linguistik dulu gitu. Artisan tuh kan sebenarnya berasal dari bahasa Prancis kan, kemudian ke bahasa Inggris. Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh merujuk kepada tukang atau pengrajin yang mahir membuat barang-barang secara manual. Nah, jadi kamu bisa lihat tuh, oh kalau si tadi Bakerman tuh bikinnya satu-satu nih manual. Kalau si Holland Bakery karena di industri, jadi dia mungkin pakai alat kali ya, pakai alat jadi sekali cetak bisa rotinya keluar banyak. Nah dari situ tuh meaningnya tuh apa sih? Gitu. Bedanya pengrajin sama industri tuh apa? Mungkin gitu. Jadi kayak dirunut satu-satu. Gitu. Itu kelihatan juga cara penyajian gitu-gitu. Kalau misalnya Holland Bakery itu kan secara experience juga kamu datang itu dia udah dia belum dibungkusin ya, dia ngambil sendiri gitu ya. Kayak cepat saji gitu ini. Kalau sedangkan kalau Bakerman itu kan caranya dia ada diningnya juga gitu. Jadi kayak di situ emang ada mengalami makanannya itu lebih dalam. Mungkin mengalami makanannya lebih dalam. Iya kalau Holland Bakery kan lo ngambil bawa pulang gitu, bahkan lo nggak ada tempat duduk, nggak dikasih waktu buat stay. Sedangkan kalau di Bakerman tuh kamu dikasih waktu buat foto-foto makanannya, produknya apa segala macam. Mungkin kayak mungkin kalau kita ngomongin Bakerman, dia terkait sama food experience gitu yang diangkat. Sama-sama juga roti, tapi kayak mungkin food experience yang diangkat atau mungkin lebih kayak one of a kind atau apa namanya? Pengalaman makan roti yang belum pernah ada sebelumnya gitu, kayak yang baru. Makanya dia sangat nunjukin semuanya tuh kayak beda gitu ya. Coba lanjut dulu. Ke mana tadi? Monsieur Spoon. Kalau Monsieur Spoon ini apa? Dia ini cukup straight to the point ya Bu. Dia ini dining ya sebenarnya. Dining. Cuman emang untuk produknya unggulannya itu ada si roti dan dia spesifik French dining ya? Kayaknya sih gitu ya. Tapi French dining makanannya Bali. Agak ini dia. Agak fusion. Sebenarnya kalau kalian milih Holland Bakery sih udah pasti ya kalau mau di rebranding. Kalau kayak tadi kelompok 1 itu kan permasalahannya kelompok Raja tuh kayak masih bingung di tataran brandnya. Kalau ini sih menurut saya kayak kamu Holland Bakery versus Bakerman terus sama si Monsieur Spoon dan apa tadi itu udah pas ya Pak. Betul. Tinggal mungkin kamu ngumpulin data supaya tahu meaningnya itu tadi. Ya, meaningnya sih masih miss menurut aku. Tapi secara pemilihannya udah oke. Tadi secara value quadrant juga sepertinya hampir. Coba lihat value quadrantnya, Devi. Brand keempatnya apa sih kalian ya? Harvest ya? Ya udahlah ya, sama aja lah gitu. Kalian coba cari nanti. Homey Professional, Bakerman. Aku nggak tahu, nggak terlalu setuju itu sebenarnya. Homey Professional. Homey Professional ya bisa juga sih, tempatnya kan agak yang gitu ya, tapi kayak nggak homey banget sebenarnya. Iya. Susah lagi kuadran ini. Nggak tahu. Oke. Terus coba next. Homey familiar luxury, professional luxury. Nah, kalau kalian suruh nitikin kayak tadi si kelompoknya Ruby, masing-masing posisinya di mana ya? Kabela atau yang lain mungkin bisa jawab. Lintang. Ya Lintang nggak ada suaranya dari tadi. Ada nggak sih? Lintang. Oh ada. Coba kalau disuruh dititikin, ada di mana tuh posisinya? Si Holland Pak. Tempat-tempatnya. Holland Bakery ada di mana?
Sebenarnya kalau Holland ini juga saya bingung, dia soalnya kalau dilihat tuh nggak terlalu homey gitu, Pak. Ya, tapi dia nggak luxury juga. Iya, Di tapi tengah. dia nggak luxury juga. Tapi Ya kalau nggak apa-apa. familiarnya dia dapat. Oke, berarti familiar tapi tidak homey dan tidak luxury. Nggak apa-apa, berarti dia Iya. dari tengah tapi di paling kanan. Kanan lagi. Ya. Itu kalau untuk Harvest, Kalau Harvest, menurut saya familiarnya dapat, tapi luxury-nya nggak terlalu. Di sini udah pas kayaknya deh, Pak. di mana titiknya? Udah pas tuh di mana titiknya? Agak ke pojok yang familiar, Luxury-nya? luxury-nya agak naik. Deketan dong sama si Holland Bakery. Kalau menurut aku dia itu nggak familiar, tapi juga nggak profesional. Jadi kayak justru agak ke tengah dia itu. Harvest itu menurut aku brand yang positioningnya sekarang nggak jelas. Dulu malah lebih jelas. Iya nggak sih, Bu? Iya, Dulu, betul. dulu sebelum dia rebranding itu tokonya tuh kelihatan, oh ada luxury-nya nih gitu ya. Kayak batu-batu gitu, bagus gitu. Pohon Sekarang angsana itu gitu. dia kayak, lo mau kemana sih gitu, kayak apa namanya, Iya, toko benar. sok-sokan edgy, apa namanya, Instagramable tapi malah nggak dapet. Mungkin Harvest ini bisa di tengah banget justru, tapi agak ke kanan bawah dikit gitu. Kiri, 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 kiri. Jadi dia dekat ke tengah, naik. Nah, di sini dia. Harvest ini juga butuh rebranding menurut gua. Hmm. Ya, Bu ya? Iya, iya. Sayang sih dia rebranding yang baru malah jadi kurang bagus ya. Iya, nggak dapet sama sekali brandnya. Kayaknya salah pilih konsultan sih menurut aku. Harusnya kita yang dipilih ya. Harusnya kita, Bu. Itu. Apa milih yang lain? Oke. Jadi tadi yang Holland Bakery di mana? Nanti coba dititikin ya, benar-benar ya, di situ. Terus kalau untuk yang Harvest ada di tengah, gitu ya. Kalau untuk yang Monsieur Spoon, dia sangat profesional dan sangat luxury, bisa di paling pojok kiri bawah, ya kan? Kalau Bakerman itu dia nggak terlalu homey, tapi profesional, ya kan? Jadi kayak di atas, tapi nggak kita agak turun bawah, di bawahan dikit. Nah, gitu. Nah, itu dilikin. Nah, terus menurut kalian Holland Bakery mau dibawa kemana? Mau Familiar dibawa. aja kali ya, Pak. Soalnya dia ya cukup familiar sama toko-toko roti yang lain gitu. Kalau menurut aku bisa juga dia dibawa ke atas banget justru. Kan dia nanggung tuh hominya. Iya, iya, setuju. Jadi kamu nggak usah pindahin kuadrannya, tapi kamu bikin dia mentok ke atas. Nah, dipindah ke situ. Jadi biarin lah dia Jadi kayak Starbucks gitu ya, Pak? betul. Bikin dia lebih sebenarnya sedekat Monami kalau gue bayangin ya. Monami itu dia hominya dapet, familiarnya dapet. Ya nggak sih, Bu? Iya, betul. Cara branding juga sangat sangat dekat gitu. Dia nggak terlalu apa eh, nggak terlalu sombong. Nggak terlalu sombong. Iya, nggak ke luxury gitu ya, Pak? Nggak terlalu gitu. Tapi dia tetap dapat apa familiarnya juga dapat dari produknya. Itu ya. Kalau Aku dari kalau homey kayak iya lebih ya nggak sih, Bu? Kayak iya. dia tuh kayak agak nanggung gitu. Karena memang banyak yang beli Holland Bakery ini kan keluarga-keluarga kan. Mm-mm. Jadi kayak kalau misalnya experience tokonya bisa dibuat lebih homey lagi, itu kayak menarik sih. Mm-mm. Betul. Soalnya dia juga nggak pernah ada dining kan ya di situ ya. Nggak pernah. Dia nggak pernah nyuruh orang makan di situ. Bisa aja kan kalian bikin kayak gitu misalnya. Itu sih. Ya tapi terserah lah bukan kalian gimana, itu kan saran dari kita ya. Mm-mm. Kalian bisa coba ini. Tapi kalau misalnya emang dia core apa namanya secara toko dia bentuknya adalah emang
grab and go ya, jadi kayak beli dan pergi, ya mungkin itu bisa dipertahankan, atau misalnya kalian mau coba bikin satu toko yang emang ada diningnya, tapi ya untuk menunjukin bahwa brand ini kalau dibikin sangat homey, dia akan berubah seperti apa, gitu ya. Sabella jelas nggak? Lintang jelas Jelas, nggak? Pak. Jelas, Pak. Ya udah, coba metaforanya deh. Metaforanya menurut aku agak kurang pas sih. Homey familiarnya adalah itu homey profesional. Kenapa telur ceplok sih kalian? Telur ceplok emangnya profesional banget. Kenapa sih? Itu juga Audrey mau nanya sih. Kok pilihannya homey profesional telur ceplok? Sebenarnya tadi ini sih, Pak. Awalnya salah yang udah dikumpulin di grup itu Ya, kan. aku udah lihat salah Nggak banget jadi. yang kamu kumpulin. Barusan buru-buru digantinya, baru asal minta aja. Fotonya belum diganti. Ini udah lebih benar daripada yang di kalian submit. Homey profesional apa? Kenapa kok telur ceplok sih? Mau diganti apa? Pasta mungkin ya, Pak? Pasta. Pasti bisa. Ketimbang telur ceplok nggak sih? Iya, betul. Bisa sih pasta. Pasta sekarang di rumah udah suka bikin ya? Orang yang sekarang ya? Iya, banget. Pasta. Udah. Kalau gitu berarti familiar luxury salad. Ya, boleh lah ya. Gimana Bu familiar luxury-nya? Emang luxury ya? Nggak tahu sih. Makanya Pertanyaannya familiar gitu. luxury. Iya, luxury-nya tuh. Luxury-nya kenapa luxury, Lintang? Itu Bu, sebenarnya sama kayak tadi aja sih ya, sama kayak kasus telur ceplok. Ini gambarnya masih yang sebelumnya. Ya maunya apa dong? Belum tahu. Iya, maunya apa? Ayo dong, kalian open mic dong, walaupun nggak di kelas, tapi mungkin bisa diskusinya di sini. Takutnya nanti minggu depan. Salah. Minggu depan terakhir loh kalian. Iya. Pak, kalau kaviar masuk nggak ya? Bisa. Ih, kamu. Kaviar oke banget. Kaviar itu professional luxury. Menurut aku ya, bukan familiar ya. Oh, berarti ditukar sama steak mungkin ya? Tuh, steak mungkin bisa familiar luxury, kayak lo bisa masak di rumah sebenarnya, cuman emang nggak tiap hari gitu kan ya. Luxury is not for every day gitu mungkin kalau lo udah makan steak tiap hari berarti lo luxury banget hidup lo gitu kan ya. Tapi kalau kaviar itu bener-bener even orang kaya pun makan kaviar itu untuk occasional, jadi itu bener-bener Mikir juga soalnya kan. Dan masaknya susah, nggak segampang itu. Kalau steak nggak masak di rumah masih bisa. Gitu ya. Jadi emang kalian paham nggak sih kenapa kok ada value quadrant metafor ini? Syaf bisa jawab nggak? Ruby atau Vina, siapa lah? Vina kayaknya dari tadi nggak ngomong deh. Kenapa Pak? Maaf. Vina bukan ngomong ini, Pak. Nggak apa-apa. Oh ya. Kelas aja. Kalian tahu nggak gunanya si value quadrant metafor ini apa? Lebih menggambarkan persepsi mungkin ya, Pak? Betul. Persepsi terhadap value-nya itu apa sih gitu. Emang sangat subjektif ya. Tapi itu membantu kalian untuk bisa menjelaskan sebenarnya value-nya ini tuh kayak ngerasain bakso gitu. Oh, langsung kebayang tuh orang kayak kalau kita jelasin seperti itu langsung kebayang, oh iya ini kayak homey banget, kayak comfort gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin professional luxury, langsung kebayang tuh orang-orangnya kayak kaviar gitu ya. Langsung kebayang tuh orang-orangnya pakai jas, ya nggak sih, pakai makannya pakai kemeja gitu. Ibu pakai dress, lampunya temaram, yang nganterin pakai seragam bagus gitu kan ya. Itu tujuannya dari quadrant metafor. Jadi dipilih nggak relevan mungkin, tapi secara value dia mewakili hal yang sama. Coba next. Nah ini tadi kayaknya mug sama gelas kebalik nggak sih? Apa, Pak? Mug sama gelas kayaknya. Iya. Mug yang lebih homey profesional. Atau apa? Iya kali ya. Kalau homey familiar si gelas minum air itu kan.
Kalian kenapa kok penempatannya seperti ini? Kelompoknya Lintang. Karena jangan-jangan experience di rumahnya dia minumnya pakai muk, Pak. Bisa jadi. Ibu, ya bener kayak gitu. Soalnya waktu saya cari yang hobi sama familiar, saya masih pakai patokannya diri saya sendiri. Soalnya di rumah minumnya pakai muk. Tuh kan? Ya ini nggak ada salah bener juga sih, Syaf. Bisa aja. Cuman kan tadi mungkin Pak Adin men-challenge saja kan. Kenapa sih kamu ambilnya ini gitu. Tapi kalau menurut kalian ini udah pas. Yang kenapa hobi profesional kamu ngambilnya yang gelas kaca? Alasannya apa? Saya tuh mikirnya kalau kayak makan di restoran kan suka ada disajiin gelas untuk air putih ya Bu. Tapi tuh biasanya pakai gelas-gelas bening gitu kan. Oh, beneran di rumah nggak minumnya nggak pakai gelas bening Bu? Berarti. Di rumah kamu minum pakai gelas apa? Pakai muk, Pak. Tadi dia ngomong. Pakai muk. Muk lucu gitu ya. Berarti homi familiarnya muknya bukan muk biasa, muk lucu. Iya. Muk yang personal gitu ya. Ya boleh. Sesuai dengan interpretasi masing-masing saja. Terus kalau familiar luxury kenapa gelas wine? Soalnya dia kan luxury ya Pak, tapi kadang-kadang di rumah orang-orang tertentu tuh ada wine terus ya gelasnya. Kalau ibu-ibu zaman dulu buat minum sirup ya Bu? Betul. Sirupnya marjan merah. harus. Wanginya rose gitu kan. Betul. Dan minumnya harus pakai gelas wine. Benar. Iya lagi itu masa lalu banget. Sekarang tidak ada itu. Pakai es batu kotak. Masih emang di rumah kalian, Chef? Masih Pak. Oh masih, ya udah. Bener. Ya boleh deh. Terus kalau yang champagne luxury professional. Oke sih. Menurut aku berarti kamu udah nyambung lah ya Mas value dan metafor ini maksudnya apa. Oke. Ada yang mau tambahin Bu kelompok ini? Ini diperbaikin aja semuanya, ditambahin datanya. Terutama untuk yang Holland Bakery ditambahin lagi materinya supaya nanti ketika ngedesain itu kalian punya bahan yang cukup. Yang didesain interiornya ya kalian ya. Dan servisnya, cara pelayanannya gitu yang dirubah. Interior dan service ya. Mm-hmm. Oke, noted Pak. Terus kalau untuk kelompok 1 tadi gimana setelah rembukan?